sahabat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Kita lanjut lagi yuk melihat bangunan masjid bersejarah di negara kita versi Melihat Indonesia. 4. Masjid Istiqlal, Jakarta. Sahabat Indonesia, tadi kita sudah keliling di Pulau Sumatera. Sekarang kita terbang menuju ke ibu kota DKI Jakarta. Jakarta tentunya ibu kota yang memiliki banyak sekali sejarah, termasuk bangunan masjid yang memiliki sejarah, yaitu Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina di timur laut lapangan Medan Merdeka, yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas di pusat ibu kota Jakarta. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya Masjid Istiqlal dilakukan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 24 Agustus pada tahun 1951. Dan arsitek dari Masjid Istiqlal ini adalah Friedrich Silaban, seorang Kristen Protestan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer dihiasi ornamen geometrik dari baja antik karat. Masjid Istiqlal terdiri dari 5 lantai, mempunyai diameter kubah sebesar 45 meter yang ditopang dengan 12 tiang besar, menara tunggal setinggi total 96,66 meter yang menjulang di sudut selatan selasar masjid. Dan Masjid Istiqlal mampu menampung sebanyak 200.000 jemaah. Sempat terjadi perbedaan mengenai rencana lokasi pembangunan Masjid Istiqlal ini. Insinyur Haji Muhammad Hatta atau Wakil Presiden RI berpendapat lokasi yang paling tepat untuk pembangunan Masjid Istiqlal adalah di Jalan Muhusni Tamrin yang kini menjadi lokasi Hotel Indonesia. Sementara itu, Insinyur Soekarno atau Presiden Republik Indonesia saat itu mengusulkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina yang di dalamnya terdapat reruntuhan benteng Belanda dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan pemerintah serta pusat-pusat perdagangan dan dekat dengan Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan simbol kekuasaan keraton di Pulau Jawa dan daerah-daerah di Indonesia bahwa masjid harus selalu berdekatan dengan keraton atau dekat dengan alun-alun. 5. Masjid Agung, Banten. Selanjutnya kita terbang ke Banten, sahabat Indonesia. Di Banten juga ada loh bangunan masjid bersejarah. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia yang tentunya memiliki nilai sejarah. Setiap harinya masjid ini ramai dikunjungi oleh para peziarah yang datangnya tidak hanya dari daerah Banten dan Jawa Barat saja, tetapi juga dari berbagai daerah yang ada di Pulau Jawa. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Menara yang menjadi ciri khas Masjid Banten terletak di sebelah timur masjid. Menara ini dibuat dari batu bata dengan ketinggian kurang lebih 24 meter dan diameter bagian bawahnya kurang lebih 10 meter. Semua berita Belanda tentang Banten hampir selalu menyebutkan menara tersebut, membuktikan menara itu selalu menarik perhatian pengunjung kota Banten di masa lampau. Untuk mencapai ujung menara, ada 83 buah anak tangga yang harus ditapaki dan melewati lorong yang hanya dapat dilewati oleh satu orang saja. Pemandangan di sekitar masjid dan perairan lepas pantai dapat terlihat dari atas menara. 6. Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah. Sahabat Indonesia, setelah dari Jawa Barat, sekarang kita ke Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun juga ada loh bangunan masjid bersejarah, yaitu Masjid Menara Kudus atau biasa disebut Masjid Al-Aqsa Menara Kudus. Konon katanya, Masjid Menara Kudus adalah masjid tertua di Pulau Jawa. Dan katanya juga tak ada satupun masjid yang menaranya serupa dengan masjid ini. Terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid Menara Kudus dibangun pada tahun 1549 atau 956 Hijriah oleh Ja'far Shodiq atau Sunan Kudus. Terdapat batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Al-Qudus di Yerusalem, Palestina sebagai prasasti sejarah pembangunan masjid.
Batu Baitul Maqdis atau Al-Qudus ini merupakan kenang-kenangan saat Sunan Kudus bertandang ke Masjid Al-Aqsa di Palestina. Itulah yang menginspirasi lahirnya nama Kudus. Masjid Menara Kudus awalnya bernama Masjid Al-Aqsa. Masjid ini menyimpan cerita menarik dalam proses pembangunannya. Konon Sunan Kudus membangun menara masjid hanya dengan menggosok-gosokkan batu bata hingga lengket. Di samping menara yang menjadi pusat perhatian, masjid ini juga memiliki keunikan lainnya. Salah satunya pintu gapura yang berbentuk menyerupai gapura candi-candi di Bali. Selain di depan, gapura ini juga terdapat di dalam ruang utama ibadah. Menurut sejarah, gapura tersebut merupakan sisa gerbang dari masa awal masjid. Gerbang ini dahulu dikenal dengan nama lawang kembar atau pintu kembar. Banyak masyarakat awam, bahkan para arkeolog yang bertanya-tanya bagaimana elemen masjid mengadopsi model bangunan tempat ibadah umat Hindu-Buddha. Masjid yang dibangun pada zaman kekuasaan Majapahit ini memiliki ciri candi Hindu khas Majapahit. Meskipun berarsitektur Hindu, namun tidak ada hiasan berupa makhluk hidup pada menara itu. Menurut hal sejarah, hal ini dikarenakan bangunan ini sudah disesuaikan dengan ajaran Islam yang melarang adanya gambar makhluk hidup. 7. Masjid Agung Demak, Jawa Tengah. Selain Masjid Al-Aqsa Menara Kudus, ada lagi bangunan masjid bersejarah di Jawa Tengah loh Sobat Indonesia. Ini adalah Masjid Agung Demak yang berlokasi di Kampung Kauman, Kelurahan Tintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berada tepat di tengah alun-alun dan keramaian Demak. Masjid Agung Demak dahulunya adalah tempat berkumpulnya Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Raden Patah bersama dengan Wali Songo membangun masjid ini dengan memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkela memet yang bermakna sarira sunyi kiblat ting Gusti. Secara filosofis, bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak, yaitu pada 1401 Saka. Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, 4 kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid. Dari sisi arsitektur, Masjid Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta syarat makna. Tetap sederhana namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 3 merupakan gambaran akidah Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 4 yang utama di dalam masjid yang disebut saka tatal atau saka huru dibuat langsung oleh Wali Songo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan di sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkal yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani. Maknanya tahun 1388 Saka atau 466 Masehi. Bagian teras Masjid Agung Demak ditopang oleh 8 buah tiang disebut Saka Majapahit. Saka Majapahit ini merupakan hadiah dari Prabu Brawijaya V, Raden Kertabumi, kepada Raden Patah saat menjadi Adipati Notoprojo di Glagawangi, Bintoro, Demak tahun 1475 Masehi. Wah sahabat Indonesia, menarik-menarik banget ya ternyata bangunan masjid bersejarah yang ada di negara kita. Tapi tetap jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih punya informasi untuk kalian. Jadi tetap di Melihat Indonesia.